Halo, halo. Oke, gue buat channel ini, buat video ini untuk ngasih pandangan gue tentang apa aja dari marketing, terus hidup, terus tentang pemikiran-pemikiran uh, gue sharing pengalaman gitu ya. Karena gue ngerasa di umur gue yang sekarang, alangkah baiknya kalau gue bisa berbagi tentang apa aja yang pernah gue laluin, dan mungkin itu bisa jadi pelajaran kali ya, sehingga buat teman-teman yang sedang melalui hal tersebut dan sedang atau belum mengalami hal tersebut bisa belajar dan juga ia bisa ambil hikmahnya lah dari cerita-cerita gue. Untuk kali ini gue akan cerita tentang menurut gue jadi seorang yang biasa-biasa aja itu setelah gue menyadari di umur gue yang sekarang di 32 tahun ternyata adalah suatu hal yang menurut gue cukup menyenangkan. Jadi long story short, mungkin teman-teman yang tahu gue, dulu gue adalah bisa dikatakan artis dan juga aktor yang pernah main di beberapa sinetron di tahun 2000-an sampai dengan terakhir itu di tahun 2016 kalau nggak salah, pas gue kuliah di semester 2. Banyak banget kejadian-kejadian yang menurut gue merasa itu adalah gue senang banget gitu ada di posisi tersebut. Gue dieluk-elukan pada saat itu, tapi ternyata ketika gue duduk di sana, ketika gue sampai di level sana, malah gue nggak merasa nyaman gitu. Contohnya kayak waktu gue, jadi kan gue mulai berkarir itu dari gue TK ya, dari TK terus bikin video, waktu itu gue les nyanyi, terus ikutan sanggar waktu itu sama Kak Aditya Gumai, Sanggar Ananda namanya. Terus sebelum gue ikutan sanggar itu gue udah nyanyi, dan 3,5 tahun waktu itu gue udah pengen sekolah, tapi waktu itu karena preschool tuh masih mahal, akhirnya orang tua gue masukin gue ke sekolah nyanyi, dikasih kursus nyanyi di hari Minggu gitu. Gue terlahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, cenderung menengah ke bawah. Jadi dulu tuh les nyanyi tuh nggak begitu mahal gitu, nggak kayak sekarang. Dulu les nyanyi cukup terjangkau lah gitu. Akhirnya hari Minggu, setiap minggu tuh gue ikutan les nyanyi sampai akhirnya gue ikutan lomba, dan akhirnya waktu itu alhamdulillah gue menang, dan hadiahnya itu gue bikin album. Kalau teman-teman cek di YouTube, tulis aja Abisi Kutu gitu, nanti bakalan keluar video klipnya. Gue masih suka muter video klip itu kalau misalnya gue lagi mengenang masa-masa dulu, masa-masa kecil, seru aja gitu. Ternyata gue udah kerja dari gue kecil ya gitu, gue udah berpenghasilan dari gue kecil. Terus long story short, gue ikutan kursus, ikutan teater, kursus teater gitu, ikutan sanggar namanya Sanggar Ananda, pimpinannya Kak Aditya Gumai. Kalau misalnya teman-teman tahu, sekarang mungkin Sanggar Ananda masih ada. Dulu Sanggar Ananda tuh di Senayan. Gue di Sanggar Ananda itu kurang lebih 6 tahun. Jadi dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD gue ikutan Sanggar Ananda. Nah, selama di Sanggar itu gue belajar banyak. Salah satunya adalah acting. Dulu sebenarnya Sanggar Ananda tuh banyak kelasnya. Ada kelas tari, terus ada kelas fashion show, ada kelas acting, ada kelas nyanyi. Tapi gue biasanya ikut masuk itu pas di kelas acting sama kelas nyanyi. Jadi kalau pas kelas fashion show sama tari, fashion show gue nggak pernah ikut, tari paling 1-2 kali aja gitu, nggak pernah ikutan sering-sering. Terus
ketika di Sanggar itu baru banyak lah gitu ya, gue ikutan casting, ikutan Lenong Bocah. Kalau lo tau Lenong Bocah, zaman dulu tuh ada yang namanya Lenong Bocah. Iya, ketemu artis dulu, ketemu Kak Olga, Kak Ruben, terus Kak Dude, Herlino dulu cukup dekat, sering ngobrol gitu. Sampai akhirnya gue selesai di kelas 6 tuh gue udah main sinetron banyak waktu itu. Cuman gue waktu itu alhamdulillah dapat kesempatan buat jadi pemeran utama di sinetron Hantu Cilik. Lo bisa searching juga di YouTube, Hantu Cilik itu ada gue di sana. Seru banget, orang-orang pada mulai kenal gue. Ya gue waktu itu, tapi karena masih kecil ya, masih SD, gue tidak menikmati ketenaran itu dengan nyaman. Karena waktu itu ketika gue pergi kemana-mana sama ibu bapak, sama keluarga, gue selalu disamperin dan dimintain foto. Dan gue selalu menghindar ketika dimintain foto. Itu satu sih. Jadi ketenaran tuh sebenarnya gue udah ngerasain dulu, walaupun sebenarnya tenarnya nggak begitu tenar banget gitu ya. Tapi orang dulu tahu gue. Tapi efeknya adalah ketika gue jalan pergi kemana-mana, ke mall gitu ya, ke pasar gitu, gue nggak bisa jalan dengan santai. Pasti ada aja yang mintain foto, dan gue ngerasa gak nyaman sama itu. Terus SMP, SMA gue masih di sana, dan ternyata kita tuh harus siap juga ketika kita punya atau ketika kita lagi di atas gitu. Gue dari SD masuk SMP gue waktu itu SMP yang lumayan terkenal di Jakarta Selatan, SMP 85 Jakarta di daerah Pondok Labu, sampingnya SMA 34. Gue masuk dari SD ke SMP itu gampang banget, kayak ya tinggal pindah aja gitu. Karena waktu itu alhamdulillah waktu SD gue cukup berprestasi. Gue ikutan lomba, terus yang ngebuat gue gampang itu adalah gue ikutan lomba pidato agama waktu itu. Gue ikutan lomba pidato agama, terus sampai tingkat DKI Jakarta, dan alhamdulillah menang waktu itu. Nah, dengan si sertifikat itu gue bisa kayak pindah gitu aja pas dari SD ke SMP. Cuman waktu SD gue ngerasa cukup pintar ya gitu, karena gue selalu peringkat lah di kelas. Tapi pas SMP gue karena SMP-nya tuh SMP unggulan waktu itu, gue ngerasa kayak wah, gue di tengah-tengah orang-orang yang pada pinter-pinter nih gitu. Tapi waktu itu gue terbuai. Waktu itu gue terbuai, gue kira tuh gue pintar, ternyata enggak, masih sangat-sangat bodoh. Sampai-sampai waktu kelas 1 SMP, kelas 7 ya dibilangnya dulu. Waktu kelas 7 tuh nilai-nilai gue tuh jelek-jelek, dan gue harus dikatrol nilainya buat naik ke kelas 8. Di kelas 8 gue pernah waktu itu ingat banget, di ujian mid semester, wali kelas gue manggil di depan kelas gitu. Bukan manggil sih, kayak dia ngasih tahu gitu ke anak-anak kelas bahwa di kelasnya itu ada anak yang nilai ujian mid semesternya tuh nilainya tuh nggak sampai 50 kalau nggak salah. Nilai gue waktu itu cuma 30-an something lah, jadi yang sebenarnya cuma sedikit. Terus iya, pokoknya gue bandel banget deh waktu SMP. Gue pergi ke warnet, karena gue waktu itu baru kenal warnet kan, main game online gitu-gitu. Gue dulu ikutan rohis juga, rohani Islam. Tapi rohani Islam tuh kan kadang ada mabit ya, malam bina iman dan takwa. Itu tuh gue sering kabur ke warnet kalau udah malam, misalnya acaranya udah selesai gitu ya, malam harusnya istirahat. Gue kabur ke warnet buat main 1-2 jam gitu. Terus
balik lagi gitu. Pokoknya gue dulu terbuai lah sama gue ngerasa gue pinter gitu waktu SMP, dan ternyata enggak. Terus kemudian kelas 3 puncaknya ketika teman-teman gue pada masuk negeri gitu ya. Dari biasanya tuh dari SMP 85, SMP-nya tuh di 34 gitu. SMP 34 tuh di sebelahnya SMP 85 di Pondok Labu. Ternyata enggak. Di sana gue nilai gue jelek banget dan gue nggak bisa masuk negeri waktu itu. Akhirnya gue masuk swasta. Tapi ya semua pasti ada hikmahnya ya. Dari situ gue mulai belajar juga bahwa yang namanya kesombongan tuh ngebunuh kita secara perlahan. Iya, karena dari SMP gue ngerasa gue bisa, gue mampu, terus akhirnya mungkin gue sombong. Bahkan orang tua gue, bokap gue waktu itu almarhum bapak sempat bilang, kamu tuh sombong bla 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 gitu kalau misalnya lagi ngomelin gue gitu. Sampai akhirnya di SMA ya alhamdulillah gue masuk swasta dan gue bisa catch up, bisa belajar lagi. Untungnya gue sadar waktu SMA itu. Akhirnya gue belajar dan akhirnya ya waktu SMA gue lumayan berprestasi juga lah di kelas gitu. Nilai-nilai gue lumayan bagus lah waktu itu. Jadi balik lagi ke topik tadi. Sebenarnya ketika posisi kita di atas itu banyak banget godaan gitu ya. Bener sih kata pepatah, semakin tinggi pohon semakin kencang juga anginnya gitu. Anginnya tuh banyak, nggak cuman dari sekitar tapi dari diri kita juga. Sifat-sifat sombong, sifat-sifat takabur, ngegampangin gitu tuh dulu sering banget menjumpai gue. Sampai akhirnya gue ngerasa oh gitu ya gitu. Akhirnya gue sadar. Sampai akhirnya sekarang gue udah kerja kurang lebih 10 tahun di industri digital. Alhamdulillah sekarang gue ada di posisi yang cukup tinggi di salah satu perusahaan startup yang namanya Hacktivate. Gue juga sebenarnya nggak nyangka bisa sampai di sini, karena balik lagi gue setelah kejadian yang terjadi di SMP dan SMA tuh gue ngerasa bahwa jadi orang yang biasa-biasa aja itu menyenangkan gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu, setelah gue berkarir 10 tahun gue dikasih kesempatan buat memimpin divisi marketing di startup ini. Setelah kurang lebih 3 tahun di sana, terus akhirnya gue alhamdulillah dipromot jadi head of marketing. Tadinya gue nggak mau, karena gue ngerasa kalau jadi head of marketing pasti pressure-nya tinggi gitu, walaupun benefit yang didapat juga pasti berbanding lurus ya sama posisinya gitu. Nah, akhirnya di beberapa waktu belakangan ini gue ngerasa bahwa posisi ini tuh emang enak, nyaman gitu. Sampai akhirnya gue juga terbuai. Dan di sisi lain gue juga karena pressure-nya lumayan tinggi, sedangkan gue tuh orangnya yang santuy-santuy gitu, santai-santai aja. Ada beberapa OKR atau KPI yang dikasih sama perusahaan. Waktu di tahun pertama gue jadi head of marketing, alhamdulillah berjalan lancar. Dan ketika tahun kedua tech winter juga, jadi agak-agak susah, agak-agak kolaps. Dari situ mulai pusing, mulai bingung, mulai cari cara A, B, C, D, sampai ya puncak-puncaknya adalah akhirnya gue burn out. Gue mimpi setiap hari, mimpi kerjaan gitu. Kayak enak banget mimpi kerjaan setiap hari. Padahal harusnya kalau mimpi kan yang enak-enak ya gitu. Ini gue mimpi kerjaan,
Jadi gue tidur mimpi kerja, bangun harus kerja lagi gitu. Sedangkan pas gue mimpi kerja tuh gue nggak dibayar. Dari situ gue menyimpulkan, akhirnya gue burn out. Akhirnya gue ngerasa kayaknya bener ya yang namanya di level atas, ketika kita mencapai suatu level gitu, itu tuh badai anginnya tuh kencang banget gitu. Kali ini angin kencangnya itu adalah responsibility gue terhadap tim, terhadap perusahaan. Ya, akhirnya gue burn out dan sekarang gue lagi di masa notice period. Tapi alhamdulillah ketika gue berada di notice period ini, bahkan mentor gue di kantor bilang gue lebih segeran, gue bisa lebih berkreasi gitu. Salah satunya adalah gue bikin video ini. Terus gue juga punya ada channel Sabi Digital. Channel Sabi Digital tuh channel tempat gue sharing knowledge gue tentang digital marketing atau tentang marketing gitulah. Gue ada sharing juga di sana. Ya gue senang sih gitu. Dan gue lebih ngerasa lepas aja gitu ketika gue mengundurkan diri, resign, dan sekarang ngerjain kayak gini, bikin konten, update social media, dan gue jadi konsultan beberapa UMKM. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari benefit atau income yang didapat, ya jauh ya dibandingkan ketika gue kerja dan ada di posisi itu. Tapi gue ngerasa gue kembali hidup gitu. Gue ngerasa gue kembali hidup dan balik lagi. Ternyata jadi yang biasa-biasa aja tuh menyenangkan juga gitu. Nggak selalu harus jadi pemimpin, karena nggak semua orang bisa mimpin. Nggak harus jadi jadi yang nomor satu. Karena kalau semuanya nomor satu, nanti yang nomor 2-nya siapa gitu, yang nomor 3-nya siapa gitu. Terus nggak perlu jadi yang paling pinter, karena yang jadi biasa-biasa aja itu pun juga menyenangkan. Bahkan gue inget banget waktu gue kuliah dulu, gue juga salah satu yang lumayan berprestasi lah ya di kelas gitu. Walaupun gue waktu di kuliah kerjanya kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi kalau di kelas name gue lumayan bagus. Skripsi gue juga lumayan bagus gitu. Banyak juga teman-teman gue yang biasa-biasa aja. Bahkan bisa dikatakan gue waktu itu ngeklaim mereka tuh males gitu. Sekarang mereka pada jadi bos-bos. Dan ketika gue nanya sama mereka, jawabannya adalah ya itu kan dulu, sekarang beda gitu. Jadi mereka juga belajar dari pengalamannya mereka gitu. Ya kalau kita nggak pernah berlaku salah, kita nggak bakal belajar gitu sih intinya. Terus ya, jadi buat teman-teman yang nonton video ini, nggak tahu ada yang nonton atau enggak, jangan berkecil hati kalau teman-teman menjadi orang yang biasa-biasa aja, jadi mediocre. Gue pernah nulis di blog gue di wahidsabilah.com bahwa judulnya lupa gue, pemeran utama nggak selamanya jadi pemeran pembantu terbaik juga lebih enak kok daripada pemeran utama gitu judulnya, kalau nggak salah ya, gue lupa. Teman-teman bisa visit di blog gue di wahidsabilah.com, itu masih ada. Scrolling aja sampai bawah kalau teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman visit ke wahidsabilah.com, jangan ketawa-ketawa ya. Ya boleh aja sih ketawa-ketawa, terserah. Karena rata-rata itu tulisan-tulisan gue yang gue buat ketika gue patah hati dulu gitu. Tapi tulisan yang gue bilang pemeran pembantu utama juga tidak kalah bla 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 blanya, itu gue tulis pas sekitar 5 tahunan yang lalu lah, pas gue kerja. Iya, begitulah. Oke.
segitu dulu kali ya sharingnya ini. Gue nggak tahu ini jadi apa namanya, nama programnya apa, gue masih belum tahu. Curhat Sabi kali ya, Sabi curhat, bisa curhat gitu. Iya pokoknya kayak gitulah nanti. Thank you teman-teman, ini udah 20 menit juga. Ini konten pertama yang gue tes, jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang dengerin. Kalau nggak bermanfaat juga nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan bermanfaat supaya gue bisa dapat amal jariah untuk di akhirat nanti kelak. Thank you semuanya, bye bye.